Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Depresi merupakan gangguan kesehatan mental yang ditandai dengan suasana hati yang terus-menerus merasa sedih dan tertekan serta kehilangan minat dalam beraktivitas sehingga mengakibatkan penurunan kualitas hidup sehari-hari. Seseorang yang mengalami gangguan depresi mayor, kelainan ini dapat mempengaruhi perasaan, pemikiran, hingga perilaku sehingga menimbulkan masalah emosional dan fisik. Depresi yang terjadi juga dapat mengganggu saat istirahat dan nafsu makan, sehingga kerap merasa lelah dan sulit berkonsentrasi. Efek depresi dapat berlangsung lama atau berulang dan mampu mempengaruhi kemampuan seseorang dalam menjalani aktivitas harian. Faktor resiko depresi. Depresi umumnya terjadi pada remaja di rentang usia 20 sampai dengan 30 tahun. Meski semua rentang usia juga memiliki risiko tersendiri, lebih banyak wanita dibandingkan pria yang didiagnosis mengidap gangguan mental ini. Tetapi, wanita lebih cenderung segera mencari pengobatannya. Nah, berikut ini adalah beberapa faktor yang dapat memicu terjadinya depresi, antara lain. Nomor 1, memiliki riwayat gangguan kesehatan mental pada keluarga. 2, menyalahgunakan alkohol atau obat terlarang. 3, memiliki ciri kepribadian tertentu seperti rendah diri, terlalu keras dalam menilai diri sendiri, pesimis, atau terlalu bergantung kepada orang lain. 4, mengidap penyakit kronis atau serius seperti gangguan hormon tiroid, cedera kepala, HIV atau AIDS, diabetes, kanker, stroke, nyeri kronis, atau penyakit jantung. 5. Mengkonsumsi obat-obatan tertentu seperti beberapa obat tekanan darah tinggi atau obat tidur. 6. Mengalami kejadian traumatik seperti kekerasan seksual, kematian, kehilangan orang yang dicintai, atau masalah keuangan. Penyebab depresi. Belum diketahui secara pasti sesuatu yang dapat menyebabkan depresi. Beberapa risiko yang dapat meningkatkan risiko dari gangguan ini adalah: 1. Masalah biologis. Seseorang yang mengidap depresi kemungkinan mengalami perubahan fisik di otak. Meski begitu, tingkat signifikan dari perubahan ini belum diketahui secara pasti, meski akhirnya dapat membantu untuk menentukan sesuatu yang menyebabkannya. 2. Gangguan kimia pada otak. Neurotransmitter adalah bahan kimia pada otak yang terbentuk secara alami dan disebut-sebut dapat berperan dalam depresi. Sebuah penelitian menyebut jika perubahan dalam fungsi otak dan efek neurotransmitter ini dapat mempengaruhi stabilitas suasana hati sehingga mempengaruhi tingkat depresi pada seseorang. 3. Gangguan hormon. Perubahan atau gangguan pada keseimbangan hormon dapat memicu terjadinya depresi. Hal ini kerap terjadi selama kehamilan dan beberapa minggu atau bulan setelahnya atau pasca partum. Selain itu, seseorang yang mengalami masalah tiroid, menopause, serta beberapa kondisi lainnya juga memiliki risiko pada depresi. Dan yang keempat adalah penyakit turunan. Masalah depresi lebih berisiko terjadi kepada seseorang dengan keluarga inti yang pernah mengidapnya. Disebutkan jika gen dapat mempengaruhi risiko dari penyebab depresi. Gejala depresi. Depresi bisa lebih dari sekedar keadaan sedih atau tertekan. Seseorang yang mengidap gangguan dalam tahap berat dapat menimbulkan berbagai gejala yang berbeda-beda. Beberapa gejala dapat mempengaruhi suasana hati, tetapi juga dapat terjadi pada beberapa bagian tubuh. Gejalanya juga mungkin saja menjadi akut atau hilang dan tumbuh. Berikut ini beberapa gejala yang dapat timbul saat mengidap depresi. 1. Selalu merasa bersalah. 2. Merasa putus asa, rendah diri, dan tidak berharga. 3. Selalu merasa cemas dan khawatir yang berlebihan. 4. Suasana hati yang buruk atau sedih berkelanjutan. 5. Mudah marah atau sensitif. 6. Mudah menangis. 7. Sulit berkonsentrasi, berpikir, dan mengambil keputusan. 8. Tidak tertarik dan memiliki motivasi terhadap segala hal. 9. Timbul pikiran untuk menyakiti diri sendiri atau bunuh diri. 10. Selalu merasa kelelahan dan hilang tenaga. 11. Perubahan siklus menstruasi pada wanita.
12. Konstipasi. 13. Gerakan tubuh dan bicara yang lebih lambat dari biasanya. 14. Hilang gairah seksual. 15. Gangguan tidur. 16. Perubahan berat badan dan selera makan. Diagnosis depresi. Seorang dokter atau terapis akan mendiagnosis depresi dengan melakukan wawancara medis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan psikologis, serta pemeriksaan penunjang seperti pemeriksaan darah jika diperlukan. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk mengetahui penyebab depresi. Berikut ini penjelasan lebih lengkapnya. Pemeriksaan fisik. Dalam proses ini akan dilakukan pemeriksaan fisik dan mengajukan beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan kesehatan. Dalam beberapa kasus depresi yang terjadi dihubungkan dengan masalah kesehatan fisik yang menjadi penyebabnya. Tes laboratorium. Salah satu pemeriksaan yang dapat dilakukan untuk memastikan gangguan kelenjar tiroid yang merupakan penyebab depresi adalah dengan hitung darah lengkap. Ahli medis dapat menilai jika terdapat gangguan pada organ tersebut sehingga langsung melakukan penanganan. Pemeriksaan mental. Ahli kesehatan mental akan bertanya tentang gejala yang dirasakan, pikiran, perasaan, serta pola perilaku yang dirasakan. Selain itu, pasien mungkin diminta untuk mengisi kuesioner untuk menjawab beberapa pertanyaan untuk menilai kesehatan mentalnya. Komplikasi depresi. Depresi adalah gangguan serius yang bisa berakibat fatal bagi pengidap dan keluarga. Depresi seringkali menjadi lebih buruk bila tidak diobati, serta mengakibatkan masalah emosional, perilaku, dan kesehatan yang mempengaruhi setiap area kehidupan pengidap. Beberapa komplikasi yang bisa terjadi akibat depresi antara lain: kelebihan berat badan atau obesitas yang bisa mengakibatkan penyakit jantung dan diabetes, penyakit fisik, pelarian berupa alkohol atau penyalahgunaan narkoba, kecemasan gangguan panik atau fobia sosial, menimbulkan konflik keluarga, kesulitan hubungan, dan masalah pekerjaan atau sekolah. Isolasi sosial, muncul perasaan ingin bunuh diri, percobaan bunuh diri, atau bunuh diri. Kematian dini akibat kondisi medis. Pengobatan depresi. Hidup dengan depresi memang sulit untuk dilakukan, tetapi pengobatan dapat dilakukan untuk membantu meningkatkan kualitas hidup pengidapnya. Cobalah untuk menemui ahli medis atau terapis untuk meminta beberapa metode pengobatan agar menjadi lebih baik. Beberapa cara yang bisa dilakukan untuk membantu pengidap mengatasi depresi antara lain psikoterapi, hipnoterapi, cognitive behavior therapy, problem solving therapy atau PST, interpersonal therapy, terapi psikodinamis, obat antidepresan jika diperlukan, terapi kejut listrik atau electroconvulsive therapy atau ECT. Demikian informasi ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.